alhamdulillah masih bisa kita sempatkan mengadakan seminar proposal. Mudah pada ini awal yang baik bagi kita semua, sehingga bulan puasa nanti bisa fokus untuk mengerjakan di bernilai ibadah. Nah, kita puasa, semua yang kita lakukan bernilai ibadah. Jadi membuat gaya tulis seperti yang akan kita buat. Sebelum kita mulai, nanti setiap mahasiswa akan membaca Al-Quran terlebih dahulu, surat Al-Fatihah. Cukup surat Al-Fatihah, itu adalah surat yang ada dalam sholat dan surat pembuka sebenarnya untuk berbagai kegiatan. Yang berhalangan cukup menghafalkan sifat 20 untuk mengganti surat Al-Fatihah. Sebelum kita mulai, Allah SWT baca Al-Fatihah terlebih dahulu, karena aslinya Al-Fatihah. Setelah surat Fatihah, setelah itu dilanjutkan dengan presentasi 5 menit, baru kemudian akan dikomentari oleh penguji. Pada Ibu Astudiani, saya persilakan. Ya, video. Oh, baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sala illa ma ja'altahu sala wa anta tazalul hasna idza sita salah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu penguji pada seminar proposal pada hari ini, dan semuanya teman-teman yang berbahagia yang sudah berhadir di ruangan kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk mempresentasikan dari judul proposal skripsi yang akan saya ajukan.
Adapun judul skripsi yang saya angkat adalah penerapan model sentra seni untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan awal pada kelas A. Penelitian ini saya ambil di PAUD Tunas Bangsa 4 Darul Makmur yang merupakan tempat saya mengajar. Baik, latar belakang yang saya ambil adalah di mana kemampuan keaksaraan awal di kelas A di mana saya mengajar itu masih sangat rendah, karena memang di kelas A adalah anak-anak yang usianya 4-5 tahun. Dikatakan juga kelas 0 besar karena mereka masih pertama kali untuk masuk ke jenjang pendidikan di usia dini. Nah, jadi di kelas A ini merupakan kelas yang dimana seorang guru harus benar-benar memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, yang membuat anak tertarik, happy untuk mengikuti pembelajaran di kelas A. Dan permasalahan di kelas A terutamanya adalah anak-anak yang masih sangat dasar atau masih sangat awam sekali untuk pembelajarannya, di mana mereka hampir sebagian besar sama sekali belum mengenal simbol huruf, bunyi huruf, bahkan dari pengucapan juga mereka harus terus kita bimbing. Nah, dari permasalahan tersebut saya mengangkat satu metode pembelajaran, yaitu model sentra seni untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran, kemampuan anak, dan mengembangkan kemampuan anak secara holistik, sehingga anak benar-benar bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan dan membuat mereka tertarik untuk mengikuti pembelajaran di sekolah kami. Adapun rumusan masalah yang saya ambil adalah apakah penerapan model sentra seni dapat meningkatkan kemampuan keaksaraan awal anak kelas A. Yang kedua, bagaimana proses penerapan model sentra seni dalam pembelajaran keaksaraan awal. Ada 2 rumusan masalah yang saya ambil. Kemudian untuk tujuan penelitiannya adalah secara umum untuk mengetahui peningkatan kemampuan keaksaraan awal anak melalui metode sentra seni. Secara khusus tujuannya adalah mendeskripsikan kondisi awal keaksaraan anak, kemudian mendeskripsikan proses penerapan sentra seni, dan mengetahui peningkatan pada anak-anak, bagaimana anak-anak dapat mengenal huruf, mengenal bunyi huruf, menulis awal, membaca awal, dan berbahasa secara interaktif antara mereka. Manfaat penelitian yang pertama bagi anak yaitu meningkatkan kemampuan membaca dan menulis awal, kemudian menumbuhkan minat belajar, mengembangkan kreativitas dan motorik halus, dan bagi guru adalah alternatif metode pembelajaran yang inovatif, kemudian membantu merancang pembelajaran yang literasi dan menyenangkan. Manfaat bagi lembaga adalah meningkatkan mutu pembelajaran PAUD, menjadikan bahan evaluasi program keaksaraan, dan bagi peneliti sendiri adalah sebagai referensi penelitian selanjutnya. Hipotesis dan fokus penelitian yang saya lakukan adalah pertama, hipotesis A yaitu model sentra seni untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan awal, dan hipotesis O-nya adalah model sentra seni tidak dapat meningkatkan kemampuan keaksaraan awal anak. Fokus penelitian yang pertama adalah subjek dari penelitiannya adalah anak kelas A di PAUD Tunas Bangsa 4. Objek penelitiannya adalah kemampuan keaksaraan awal, sedangkan metode yang saya ambil adalah penelitian tindakan kelas yaitu atau PTK. Kemudian pendekatan yang saya ambil adalah sentra seni melalui kegiatan menggambar huruf. Di sini sentra seni sangat luas sehingga dalam proses pembelajarannya tidak hanya menggambar huruf, jadi ada beberapa kegiatan seni lainnya yang akan saya terapkan atau yang sudah kami terapkan di dalam kelas. Penjelasan istilah di dalam penelitian ini ada
model sentra seni, keaksaraan awal, kemudian anak usia dini, dan ada tiga yaitu model sentra seni, keaksaraan awal, dan anak usia dini. Kemudian penelitian terdahulu, ada 5 penelitian terdahulu yang menjadi rujukan bagi saya mengambil judul pada skripsi saya, yaitu sentra seni sebagai peningkatan keaksaraan awal. Yang kedua ada menggambar untuk meningkatkan menulis awal, dan seni rupa meningkatkan bahasa dan simbol. Kemudian ada media visual untuk meningkatkan membaca awal. Yang terakhir ada pendekatan sentra, di mana kita bisa melihat efektivitas pengembangan dari literasi anak. Persamaan umum dari 5 peneliti sebelumnya sebagai rujukan bagi skripsi saya adalah mengembangkan keaksaraan awal, kemudian menggunakan kegiatan seni dan visual, kemudian adalah fokus pada anak usia dini. Sedangkan perbedaan utamanya adalah saya berfokus pada sentra seni. Kemudian ada integrasi yang saya lakukan, yaitu mengenal huruf, bunyi huruf, membaca awal, menulis awal, dan yang terakhir adalah saya menggunakan PTK bersiklus. Kebaruan dari penelitian atau riset gap yang ada di penelitian saya yaitu fokus kegiatan mengenalkan huruf melalui sentra seni. Kemudian ada integrasi di mana kita mengenalkan simbol huruf, mengenalkan bunyi huruf, menulis awal, dan berbahasa awal atau membaca awal. Kemudian menggunakan PTK untuk melihat peningkatan terhadap kemampuan keaksaraan awal pada anak. Pada bab 2, pada kajian teori, yang pertama adalah keaksaraan awal pada AUD. Pengertiannya, keaksaraan awal adalah kemampuan dasar anak dalam mengenalkan huruf, mengenal bunyi huruf, membaca awal, dan menulis awal, kemudian berkomunikasi secara sederhana. Tujuan dari keaksaraan awal adalah menumbuhkan minat baca, mengembangkan kemampuan bahasa, mempersiapkan anak ke jenjang pendidikan berikutnya. Indikator keaksaraan awal yaitu anak mampu menyebutkan huruf A sampai Z, anak mengenali bunyi awal dari kata, menirukan menulis huruf, menghubungkan gambar dengan kata, dan menceritakan gambar sederhana. Model pembelajaran sentra seni adalah model pembelajaran yang berbasis pada penekanan kreativitas, ekspresi diri, anak mampu mengekspresikan diri, kemudian adalah aktivitas kreasi dari seni yang anak lakukan. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya adalah kegiatan seni selanjutnya adalah sentra seni ini membantu anak untuk mengembangkan kreativitas, melatih motorik halus, meningkatkan kemampuan bahasa, dan menumbuhkan percaya diri anak. Kegiatan atau jenis sentra seni yang sudah kami lakukan adalah menggambar, mewarnai, melukis, kolase, dan meronce, kemudian membentuk huruf dari play-doh, plastisin, ataupun clay. Kajian teori selanjutnya yang terakhir adalah anak usia dini. Secara pengertian, anak usia dini adalah anak yang berusia dari 0 sampai 6 tahun, di mana kita sering menyebutnya sebagai masa keemasan atau golden age. Kemudian anak di sini punya karakteristik cara belajar yang berbeda, yaitu karakteristiknya adalah bermain, bereksplorasi, dan berkreasi. Adapun tujuan belajar pada AUD adalah untuk mengembangkan aspek perkembangan anak, sedangkan prinsip belajar yang harus ada pada pembelajaran untuk anak usia dini adalah belajar sambil bermain, kemudian berpusat pada anak, selanjutnya melanjutkan dan menyenangkan dan kontekstual, aktif, serta bervariasi sesuai perkembangan anak usia dini. Kerangka berpikir yang saya ambil pertama adalah kondisi awal, di mana keaksaraan awal di kelas di tempat saya
masih sangat rendah. Kemudian pembelajaran sebelumnya sangat monoton, dan tindakan yang saya ambil adalah penerapan model sentra seni, di mana aktivitas seni ini saya lakukan secara terstruktur dan bermakna. Hasil yang diharapkan adalah keaksaraan awalnya meningkat, kemudian anak aktif, kreatif, dan menyenangkan dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya adalah hipotesis tindakan, yaitu jika model sentra seni diterapkan secara optimal, maka hasil yang diharapkan adalah kemampuan keaksaraan anak akan meningkat. Adapun metode penelitian yang saya ambil adalah pendekatan adalah jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Tujuannya adalah memperbaiki proses pembelajaran, meningkatkan keaksaraan awal pada anak. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah mitos atau kualitatif dan kuantitatif. Pada PTK ini kita menerapkan siklus, di mana pertama ada perencanaan, tindakan, dan observasi serta refleksi. Lokasi dari penelitian saya adalah PAUD Tunas Bangsa 4, Desa Alugetah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Dan waktu penelitian antara April sampai Mei 2026. Subjek dan objek dari penelitian saya, pertama subjek adalah anak usia dini, khususnya di kelas A pada usia 4-5 tahun. Kemudian guru kelas sebagai kolaborator. Sedangkan objek yang saya teliti adalah model pembelajaran sentra seni, kemudian kemampuan keaksaraan awal anak, mengenal huruf, bunyi huruf, menulis awal, dan berbahasa pada anak. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, dokumentasi, dan penilaian perkembangan anak. Analisis data yang saya lakukan adalah ada kualitatif, kuantitatif, dan teknik perbandingan, di mana dalam PTK itu ada prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Untuk keabsahan data dan rehabilitas data, yang pertama adalah validitas, di mana saya menggunakan teknik triangulasi juga, kemudian sumber-sumber triangulasi dan ketekunan dalam pengamatan. Sedangkan rehabilitasnya adalah instrumen yang konsisten, kemudian kesepakatan penilaian guru dan peneliti. Yang berikutnya adalah dokumentasi sistematis. Kesimpulannya adalah keaksaraan awal merupakan fondasi penting bagi kesiapan membaca dan menulis anak usia dini, di mana pembelajaran yang dikemas melalui model sentra seni mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kreatif, bermakna, sehingga dapat meningkatkan minat dan kemampuan berbahasa serta keterampilan menulis dan membaca anak secara optimal. Demikian presentasi saya pada seminar proposal kali ini. Saya kembalikan kepada Dewan Juri. Penguji. Usia dalam pendapat. Saya. Oh iya. Terima kasih kepada Bu Asridiani yang telah mempresentasikan proposalnya dengan penuh semangat, menggebu-gebu, setelah 45 yang pesan buat Bu Asridiani. Di sini siapa yang piawat? Siapa yang pakai ketika? Ketika semua juga. Jadi saya sebenarnya sudah cukup tua di saudara semuanya. Jadi saya tahu bagaimana pola cara bekerja dan menulisnya mahasiswa di sini semua. Dan sekarang sudah bosan juga melihatnya. Namun yang pasti saya mau sampaikan, apakah nanti ini untuk semuanya ya, apakah nanti dibantu oleh orang atau bagaimanapun itu, usahakan turun ke lapangan itu kita sendiri. Kita harus paham sendiri kelas kita, karena kan ini bukan PTK. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pengajaran. Jadi jangan sampai data pun manipulasi. Itu garis yang harus diingat, itu garis merah.
harus terjun langsung gitu. Yang dituliskan oleh Bu Asut ini sangat luar biasa, walaupun dalam penulisannya masih ada banyak yang perlu diperbaiki. Saya sendiri agak kebingungan dengan daftar isinya, nomornya berapa, berapa. Jadi kemampuan kita dalam menggunakan perangkat sederhana di Microsoft itu sangat perlu. Kalau kita pakai sistem di Microsoft Word, otomatis dia nggak akan bergeser, tetap ya, walaupun nanti ada penambahan tulisan, referensi, dia akan menyesuaikan. Ini kan misalnya nomor berapa ini untuk penjelasan istilahnya nomor 11, padahal di sini nomor 7. Kalau kita pakai sistem di Microsoft Word, dia otomatis akan menyesuaikan, termasuk juga daftar pustaka. Kalau kita pakai Mendeley atau Endnote, biasanya juga otomatis menyesuaikan. Betul, nggak salah. Itu hal yang sangat biasa. Sini akan memperpanjang karena di sini ada 2 penguji yang sangat expert dalam bidangnya. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Nur untuk menguji proposal Ibu Asut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil yang akan didapatkan ketika di lapangan. Jadi ketika saya lihat paparan itu tadi memang itu luar biasa bagus. Penulisannya mungkin kalau bisa penulisan nanti seperti spasi atau apa itu bisa diperbaiki ketika sudah ada bimbing, ya. Kemudian karena tujuan kita adalah memperbaiki agar berjalan lebih mudah, karena kan di sini sentrum sehingga proposal yang akan ibu jalankan nanti. Jadi saya melihat bahwa di sini ada kata-kata penerapan model sentral. Itu penerapan model sentral. Ketika kita melihat model, itu akan menghasilkan suatu model yang akan digunakan. Dan saya tidak menyangka ini akan dapat dilakukan, namun saya rasa ini sangat berat karena menghasilkan sebuah model itu susah, kan? Kemudian apalagi seni, sentra seni. Kalau saya lihat itu sentra seni ada beberapa, ada seni lukis, seni musik, drama, tari dan lain sebagainya. Sekarang ibu kaitkan dengan keaksaraan awal pada kelas A. Usia kelas A itu adalah usia 4 sampai 5 tahun yang memang membutuhkan bermain. Jadi kan tidak boleh kita paksa, kan? Ya. Jadi ketika kita buat itu penerapan model sentra, ibu masih mengambil di sini sentra apa yang ibu terapkan. Jadi langsung fokus ya, karena kan pendidikan ibu tadi pendidikan tindakan kelas. Jadi kan dalam masalah itu keaksaraan yang belum tercapai pada usia 4 sampai 5 tahun kelompok. Jadi jangan langsung model sentra seni. Itu banyak aku sentra seni. Jadi ibu sendiri susah memilih. Jadi langsung pada pokok permasalahannya. Jadi kan keaksaraan yang ibu ingin tingkatkan itu apa? Kan kosakata, kemudian belum mengenal angka, apa lagi dan lain sebagainya. Dengan kita ambil suatu model yang memang berat. Jadi sebaiknya nanti boleh disesuaikan judulnya. Kalau menurut saya seperti mungkin peningkatan kemampuan, boleh dicatat nanti kalau misalnya nanti kita coba bandingkan gitu ya. Peningkatan kemampuan keaksaraan awal melalui permainan kata pada anak usia A ataupun pada anak kelas A gitu ya. Jadi kalau menurut itu langsung ya untuk meningkatkan keaksaraan pada usia apa. Nah ada model banyak-banyak itu terlihat. Jadi ketika model seni itu kami berpikiran banyak model seni itu. Ada seni musik, seni tari, banyak-banyak model. Tapi kalau
kalau misalkan kemampuan keaksaraan itu memang masalah utamanya di kelas itu langsung fokus untuk peningkatan itu melalui permainan apa gitu. Misalkan seperti saya bilang permainan kata, jadi ibu susun permainan kata untuk mengenalkan keaksaraan karena tujuan utama kita itu gitu ya. Jadi fokus langsung jangan lembab. Kemudian masalahnya oke tadi, tapi kalau misalkan nanti disesuaikan berarti bisa disesuaikan ya. Kemudian saya melihat bahwa ini adalah PTK, tapi metode yang ibu buat itu luar biasa. MIT Pro. Jadi kalau MIT itu ada dua, di situ yang akan diumumkan antara kualitatif dan kuantitatif, hasilnya nanti di bab 4. Kuali itu melihat bahwa bagaimana, kemudian ibu lagi dengan kuanti. Jadi ada dua ini, apakah ibu sanggup? Kalau sanggup apa? Tapi kalau misalkan ibu tidak paham, ambil proses. Jangan ambil maksud borong. Bagus memang ketika kita memang mampu. Tapi ketika kita nggak mampu, ini kan untuk selesai 4 bulan, 6 bulan, ibu cepat sejam. Dan penelitiannya luar biasa. Nanti masa menghasilkan memang yang memang real. Karena seperti yang ibu bilang tadi, apapun kejadiannya, walaupun ibu dibantu, tetap ibu yang harus turun ke lapangan. Jangan sampai ibu nggak tahu muka yang ibu teliti itu bagaimana, sehingga udah ada data. Itu yang menjadi yang membuat mungkin saya pembimbing dan penguji. Jadi manfaatkan pembimbing, manfaatkan penguji, sehingga nanti ketika penguji tanya ibu paham. Jadi ibu pilih salah satu antara kualitatif atau kuanti. Kemudian di sini hipotesis penelitian. Kalau misalkan ibu pilih kualitatif, itu tidak perlu hipotesis. Ibu lihat kerangka yang sudah dibagikan pedoman itu boleh. Kemudian di sini ada footnote, saya masih melihat ada innote. Jadi tetapkan satu footnote atau innote. Kalau footnote itu catatkan di bawah kaki ibu. Kalau innote itu ada catatan, misalkan tadi ada saya gariskan ini halaman 10 itu di halaman berapa ya? Nanti boleh dilihat lagi. Di halaman 3 itu masih ada di dalam dan di luar. Ibu tentukan satu sesuai dengan bawah. Nanti ibu tentukan lagi betul ya. Kemudian rumusan halaman 10 penjelasan istilah singkat saja ibu karena ini terlalu panjang dari kemana. Ketika PTK dia ada tetap bagaimanapun ketika dia tetap ada tahapan untuk kata lainnya siklus penelitian. Saya melihat bahwa proposal itu belum ada tahapan itu. Kalau PTK itu kan ibaratnya ini kelas kita nih, kelas anak-anak. Jadi kita lihat kan karena syarat PTK itu minimal udah ngajar 6 bulan minimal. Jadi kan kita udah tahu masalah di kelas itu apa, sehingga kita mau buat peningkatan masalah itu, bukan peningkatan permasalahan dari itu terselesaikan. Jadi menghilangkan masalah. Tadi saya melihat ada keaksaraan yang belum bisa. Jadi bagaimana cara kita selesaikan masalah itu agar anak-anak mampu, kan? Jadi kan buat di kelas itu ada tahapan siklus pertama ada perencanaan, pengamatan, pelaksanaan, ada refleksi. Nanti kalau misalkan itu belum selesai, bagaimana selanjutnya? Itu ada siklusnya. Jadi setiap PTK itu tetap ada siklus intinya ya. Nanti di sini juga saya sudah tuliskan, kemudian observasi apa yang itu observasi harus jelas, kemudian dokumentasinya bagaimana. Kemudian kalau perlu dokumentasi itu sebenarnya nggak perlu tulis nggak apa-apa, karena setiap kegiatan observasi itu sudah ada dokumentasi. Kalau nggak kita observasi, nggak kita dokumentasi nggak mungkin. Jadi nggak perlu terlihat ditulis. Nanti boleh diganti dengan wawancara untuk apa? Untuk menghasilkan jawaban yang lebih konkret atau real dari hasil wawancara dengan siapa untuk sekolah. Kemudian daftar pustakanya itu sekarang kalau nggak salah, bukan sekarang sebenarnya sudah ada kaidah satu format ya. Apa APARU itu format terbaru mungkin. Kemudian tahunnya itu usahakan, kan kita menulis nih baru menulis, usahakan cari jurnal 5 tahun terakhir ataupun buku-buku, mungkin buku kalau misalnya filosofi atau filosofi itu nggak ada yang 5 tahun terakhir, mungkin palingan itu pembaruan atau penerjemahannya ya. Tapi cari yang terbaru tentang jurnal 5 tahun terakhir itu ya, mungkin sebaiknya seperti itu menurut saya. Nanti mengenai judul boleh kita kompromi sama-sama maunya itu bagaimana, karena ini dalam angka itu ya. Ini sekian dari saya, lebih yang kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada
yang telah memberikan masukan yang sangat positif Pak Sudiani. Di sini Ibu Sudiani telah memberikan contoh yang baik sebagai mahasiswa. Coba lihat, ada rekamannya kan, direkam, ditulis, itu perlu. Nampaknya skill itu sangat perlu. Waktu tunggu S2 S3 pun kayak gitu. Saya sedang proposal, kemudian sedang hasil proposal. Jadi ketika dalam memperbaiki, merevisi, kita lupa ada rekaman. Nah, sebagai manusia dia nggak kayak gitu. Selesai dari sidang ini, selesai semua. Apa yang diperbaiki nggak tahu, kemudian ya udah kosong, akhirnya dipasang ini dari bawah. Maka ini harus ditiru oleh semua peserta seminar pusat ini. Kalau direkam akan disampaikan oleh. Nah, di sini juga Ibu Sudiani boleh memberikan klarifikasi, boleh memperkuat apa yang sudah ada terkait dengan saran masukan dari ibunya. Misalnya seperti mampu, gimana mampu? Saya siap pertahankan dulu, saya ulang. Silakan Bos ini untuk menanggapi sebelum segera Baik, terima kasih untuk masukan-masukan dari Ibu Habibah atas judul skripsi yang saya rencanakan ini. Dan untuk tadi yang masukan tentang judul pertama adalah sebaiknya langsung fokus ke permasalahannya. Memang awalnya saya sempat bingung, tapi saya mencoba untuk fokuskan karena saya lihat untuk metode sentra itu banyak sekali, Bu. Khusus seni memang dia luas, tetapi di sini ada pemfokusan untuk terkait tentang usia anak seperti itu. Jadi seni yang saya terapkan nanti memang tidak yang berat gitu. Jadi ada tahapannya juga, anak melalui proses kreasi yang sudah saya susun. Kemudian berkaitan dengan judul bagaimana tadi metode sentra, sini saya fokusnya ke sentra seni karena saya melihat ada metode sentra yang lain, Bu. Ada metode sentra balok, sentra impak, kemudian ada sentra memasak, sentra peran, terus banyak sekali metode sentra yang lainnya. Dan kenapa saya mengambil sentra seni? Karena saya melihat dengan sentra seni yang sudah saya terapkan di sekolah, di dalam kelas, adalah anak-anak itu merasa menyenangkan, dia merasa senang dengan yang sudah kami susun di pembelajaran sentra yang sudah kami rancang, di mana anak-anak di sini proses seni yang saya lakukan adalah yang sangat sederhana sesuai dengan usianya. Apa saja? Nah, itu mewarnai, kemudian menggambar, melukis sederhana. Melukis sederhana ini seperti anak melukis dengan finger paint kayak gitu. Finger paint ya. Jadi mereka bermain warna dengan tangannya, kemudian mengkolase mengkolase bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Kemudian ada yang terakhir meronce gitu. Jadi seperti kita membuat satu bentuk tertentu yang itu anak-anak meronce sesuai dari pembelajaran yang kita berikan pada satu hari tersebut. Nah, jadi untuk judul saya merasa sudah cukup bagus untuk saya pertahankan judul ini karena pertimbangannya bahwa sentra seni itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan membuat anak tertarik untuk belajar. Nah, itu untuk judul, Ibu. Kemudian tadi ada tentang keaksaraan awal yang Ibu juga sampaikan untuk masukan dari pembelajaran saya. Memang di sini dari proses seni yang saya lakukan, kita memberikan anak itu semacam
kartu belajar juga, di mana kita menunjukkan kartu belajar. Jadi proses belajarnya kita menunjukkan kartu belajar, kartu huruf atau angka. Kemudian anak membentuk dengan misalkan meronce ya, meronce. Jadi dia memasukkan bahan-bahan tertentu sesuai gambar yang kita ciptakan dan membentuknya menjadi huruf yang sudah kita terapkan di dalam pembelajaran. Demikian Ibu. Jadi dari sentra seni yang saya lakukan ini juga tersusun gitu pembelajarannya dalam proses mengenalkan huruf dan membaca awal gitu. Mengenal simbol awal, membaca dan menulis awal. Demikian. Kemudian untuk metode dari penelitian memang ada permasalahan ya, karena saya sendiri sama sekali belum berpengalaman untuk melakukan penelitian. Jadi terima kasih atas masukannya yang Ibu berikan, bagaimana saya harus sebaiknya menentukan metode penelitian yang saya lakukan. Kedepannya semoga dari Bapak Ibu pembimbing bisa membimbing saya bagaimana penelitian yang baik. Kemudian dari observasi yang dilakukan tadi, ada Ibu menyarankan untuk proses wawancara saja. Jadi bagi saya untuk penelitian di kelas, apalagi anak usia dini, observasi maupun wawancara itu memang diperlukan dalam proses penelitian, karena untuk wawancara kan kita bagaimana mewawancarai guru yang melakukan pembelajaran di kelas, sedangkan observasi kita melihat fenomenologi dari anak di dalam kelas tersebut. Demikian sedikit dari saya, Pak. Kami melihat judul ini itu mengapa kemana. Jadi kan PTK itu melakukan satu. Jadi PTK itu ada satu kegiatan ya. Di sini Ibu ada beronce, ada tadi apa lagi, melukis, menggambar, itu banyak sekali Bu. Jangankan anak saya aja bingung. Apa saya melukis, apa saya beronce, apa saya ini. Jadi terapkan satu kegiatan yang memang dia bisa meningkatkan keaksaraan itu apa? Apakah melalui bermain apa? Misalkan beronce. Kata coba dengan sini ada, tapi melukis itu untuk motorik biasanya, bukan melukis untuk, tapi kalau melukis itu lebih ke seni. Tapi ini kan Ibu masalah tadi tentang aksara kata, jadi pilihkan satu kata itu yang langsung fokus pada tujuannya. Maksudnya tujuannya Ibu ingin tingkatkan, jangan gambar lagi ke mana, bingung nanti Ibu. Bukan maksudnya membuka judul itu harus model sentra yang masuk itu gak terus, tapi maksud fokus pada tujuan kita. Contoh ya, saya mau masak buleting. Ketika saya rasa itu hambar, apa yang saya lakukan? Apakah saya akan tambah terong lagi? Ini Ibu kan campur-campur, tambah terong, tambah sayur, tambah apa lagi di situ. Tujuan Ibu tadi hambar. Seharusnya saya langsung fokus pada tujuan, udah selesai. Karena kita kan kejar ini target sekarang, target 6 bulan. Kalau penelitian Ibu seperti ini, itu nggak akan selesai 6 bulan. Itu yang saya takutkan. Sedangkan kita melihat S1 itu minimal sidang bulan 9. Kan? Ini kan apalagi puasa cuma memperbaiki ini, ataupun membuat instrumen. Tapi penelitian kita harus lakukan. Jadi langsung tunjukkan pada satu fokus. Fokus kita itu mana? Aksara tadi kan. Masalah itu di aksara anak. Jadi tujukan satu langsung tembak situ. Jangan langsung banyak kegiatan, itu akan selesai. Bagus sebenarnya itu mau coba ke aksara melalui melece, ke aksara melalui melukis, menggambar. Jadi jauh menggambarnya itu. Itu menurut saya mungkin nanti bisa diperbaiki. Saya Ibu pilihkan, itu kan penelitian Ibu yang tahu ke aksara itu anak-anak itu kemana gitu. Aksara itu kan kosakata ya. Kosakata,
belajar baca, literasi. apa urusan dengan ronceng, apa urusan dengan melukis. Kalau seni ada urusannya dengan ini. Kalau dia nggak bisa mewarnai, kita tunjukkan warna ini apakah boleh dengan melukis, mengenal warna. Jadi beda tujuan, beda manfaat, beda lagi penelitiannya. Jadi ketika ibu uraikan ini saya paham mengenai ibu. Maksudnya saya paham, tapi saya mau ibu itu tunjukkan pada suatu tujuan yang jelas langsung, nggak langsung ngapa-ngapa ke sini. Jadi skripsi itu tinggi nih, kalau misalkan itu yang dilakukan. Ya kan? Ini orang itu satu laporan dia sendiri, melukis satu laporan. Jadi yang masalah itu sekarang apa? Tindakan apa? Karena ketika penelitian tindakan kelas, dalam kelas itu masalahnya apa tadi? Ya kan? Seperti masak gulai. Kalau kamar nggak mungkin kita tambah lagi, pasti garam juga. Ya kan? Tergantung sedikit banyaknya itu. Tapi kalau misalkan kita tambah sayur lagi, tambah santan lagi, kan nggak sampai tujuan kita tadi apa? Mungkin menurut saya seperti itu. Nanti untuk judul bisa kita pertimbangkan lagi bagaimana. Nah, misalkan sempro kan? Iya. Ini sejak dari saya. Mungkin saya flashback sedikit ya Bu ke judul awal saya yang sempat kemudian saya konsultasikan ke Bu Nurma. Maaf ya Bu, jadi kenapa akhirnya mungkin terkesan mengambang dari judul saya, karena awalnya saya judulnya adalah ini Bu, jadi penerapan model sentra seni untuk penerapan model sentra seni melalui menggambar huruf untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan pada anak usia dini. Awalnya saya seperti itu, ada kegiatan menggambar huruf gitu di judul. Nah kemudian konsultasi sama ibu pembimbing, beliau menyarankan untuk menggambar hurufnya dihilangkan, jadi khusus ke sentra seni aja. Demikian Bu. Jadi, nah di sini jadi saya bingung lagi gitu, karena awalnya ada menggambar huruf gitu. Jadi memang kalau ada kata-kata menggambar huruf di judul, otomatis sudah sebenarnya udah terfokus cara bagaimana penelitiannya cukup di menggambar huruf aja. Sebenarnya ini ketika menggambar itu udah seni, menggambar huruf, jadi nggak pakai konsentrasi menggambar huruf untuk meningkatkan keaksaraan. Nah, itu seperti yang selesai. Kalau menurut saya. Oke. Terima kasih kepada Bapak Rima, Bu Astuti. Memang kami mengakui bahwa kalau pengalaman apalagi yang mengajar, Ibu pengalaman dari itu harus belajar kepada Ibu sebenarnya. Apalagi yang memang kelas-kelas lanjutan yang sambungannya memang sudah lama mengajar di saya itu harus belajar banyak dari Ibu terkait dengan pengalaman sebetulnya. Di sini kita ingin mengintegrasikan bagaimana pengalaman itu bisa ditulis dalam bentuk karya ilmiah yang baik. Sebenarnya nanti perlu pengenalan dari penguji kita dan bagaimana nanti jalan tengahnya agar Ibu bisa membuat skripsi dengan mungkin terkesan kayaknya berbeda ya, mungkin kan itu karena belum ketemu titik temunya saja. Kalau sudah ketemu nanti insya Allah akan tercerahkan. Karena itu saya tidak panjang lebar lagi, silakan kepada Ibu Nurma untuk memberikan masukannya kepada Ibu Astuti. Yang sudah sampai ke tahap ini, ini langsung saja ya, karena sudah membahas tadi sedikit. Saya juga dengan Ibu pun di akhir karena Ibu langsung mengajukan ini judul saya yang dengan sangat yakin dan dengan sangat bangga Ibu maunya fokus di seni. Jadi saya melihat antusias Ibu, maka kemudian saya mengatakan pilih saja kalau di sekolah Ibu sudah sering menerapkan model pembelajaran sentra seni. Nah kalau misalnya ditulis pada ada menggambar lagi, ada 3 variabel yang dinilai. Variabelnya pertama Model pembelajaran seni, kemudian ada menggambar huruf dan keaksaraan. Jadi kan itu tingkatan tesis Ibu kan. Jadi karena saya lihat Ibu semuanya itu sampai paham dan menjelaskan seni yang Ibu maksud, makanya saya arahkan boleh Ibu menggunakan model pembelajaran seni, tetapi dirumuskan nanti ketika di
dia kan ada pijakan, dia kan model bisiti, dia ada pijakan ketika untuk model itu bisa diselipkan, kita bisa khususkan kalau memang kita sudah menerapkan di sekolah. Jadi kalau misalnya memang seperti kata Bu tadi, ini umum, tetapi kalau misalnya ibu sudah pernah menerapkan, bisa dikhususkan di kegiatan-kegiatannya. Namun kalau misalnya tingkatan skripsi, kalau misalnya udah ada penerapan seni, dia memang harus ada kata lain sehingga tidak mengambang ataupun tentunya lebih khusus gitu ya. Kalau ini kan model sentra seni, masih umum seni apa yang ingin diterapkan seperti kata tadi. Tetapi kalau ibu mau tetap di seninya, berarti ibu harus memilih kegiatan yang lebih cocok untuk keaksaraan awal tadi. Apa kegiatan yang lebih berminat untuk fokus ke aksara anak. Ini juga sudah pernah saya kasih saran, tapi juga belum diubah sebenarnya. Saya sudah menjelaskan kata dan sebagainya, tapi ini juga belum dirubah seperti itu. Ya. Jadi ada juga yang dirubah, ada juga yang ketinggalan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan ketika dirubah tidak seimbang. Jadi kalau ibu mau nanti tetap berada di sentra seni, itu bisa difokuskan kegiatannya. Tapi kalau menurut saya lebih cocok seperti saran dulu, karena itu langsung fokus. Itu tidak ada 3 variabel, nanti jadinya 2 variabel yang difokuskan untuk tingkatan skripsi. Jadi boleh kalau misalnya ingin menggunakan seni itu sudah menggambar huruf itu meningkatkan keaksaraan awal anak di usia 4 sampai 5 tahun. Jadi seni itu dihilangkan. Jadi untuk dari kursusnya itu lebih khusus. Kalau memang itu sudah menerapkan model pembelajaran sentra seni itu di sekolah. Itu sih kalau ditambahkan tadi ya yang saya lihat. Kemudian saya juga menyarankan ibu sebelum ibu start kemarin, coba dikaji lagi ibu kajian tergabung yang ibu pilih. Apakah sesuai? Karena yang saya lihat kemarin memang sangat umum, tetapi ibu sangat yakin dengan sentra seni ibu. Kenapa saya tidak langsung kata itu seperti motivasi ibu ingin menyelesaikan proposal ibu dulu seperti itu. Jadi saya mengharapkan ibu yakinnya di sini, ibu pahamnya di sini ini. Jadi biar ibu menyelesaikan sampai tingkatan pemahaman di sentra seni. Tapi kalau saya sih suka dengan model sentra seni, cuman penerapannya yang lebih luas. Jadi karena kan kita tingkatan skripsi, jadi kalau penyerapan nanti kulitnya itu lama, mungkin nggak bisa diselesaikan dalam waktu 2 bulan ya. Dan kita sudah target itu 3 bulan selesai, lebih bagusnya itu kita lebih khususkan lagi biar selesai. Mungkin bisa lebih ada sini. Jadi fokus ibu mau kemana, kalau sudah tadi kan pasti kan maunya ke aksara awal dengan kegiatan menggambar huruf ya. Iya Bu. Jadi oh iya baik baik silakan Bu. Iya. Itu ya kalau misalnya menurut saya satu harus diselesaikan itu di permasalahan. Tadi permasalahan itu lebih condong kemana kalau masalah di sekolah? Dia ke aksara awal, tapi yang condong itu lebih nampaknya di bagian mana dia? Ada 2 Bu, jadi mereka belum mengenal simbol huruf dan menulis awal, nah itu masih sulit sekali. Jadi memang kita harus kreatif memberikan pembelajaran tertentu gitu supaya anak tertarik untuk belajar. Jadi yaitu 2 itu Bu, jadi membaca simbol huruf dengan menulis awal dan membaca awal yang menjadi permasalahan utamanya gitu. Mungkin dari segi huruf kalau misalkan saya ubah seperti ini bisa Bu, maksudnya lebih terfokus ya, pengaruh kegiatan menggambar huruf bagi peningkatan keasalan awal. Oh gitu. Peningkatan ya. Oh iya, saran Ibu tadi ya. Iya benar yang Ibu tadi ya sampaikan. Oke, karena ini masih sidang dan sesi konsultasi. Iya. Jadi Ibu perlu memahami apa yang diinginkan oleh penguji. Sebenarnya kalau saya senang untuk buat
proposal seperti ini, nanti hasilnya pun juga tebal dan benar kan, itu bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Tapi kalau misalnya ibu tidak terbatas, ibu bisa lihat masukan dari para penguji dan ibu sesuai dengan keinginan ibu. Ini kita matchkan, kita menunjukkan. Jadi ibu respon dari kantor Pak. Itu sebenarnya masih banyak yang mau disampaikan terkait dengan skripsinya. Skripsinya itu ada beberapa bagian memang tidak sesuai dengan pedoman pendidikan Bapak tidak untuk ya. Jadi ada beberapa bagian itu kita tidak harus membahas di pedoman namanya kampus pasti beda-beda bukan walaupun bukunya sama. Tetapi kita lebih ingin itu mengikuti dengan pedoman kampus sendiri dan kita harus pastikan kalau misalnya kampus kita menggunakan footnote tidak menggunakan jadi fokus disesuaikan. Kemudian juga di kalau misalnya dari metode kerjanya seperti ya ibu tuh sudah sangat luas, tapi kalau tingkatan kelas kita boleh di PDK itu masih kualitatif, tingkatan kualitatif. Kalau saya mau fokus kuantitatif, kualitatif saja satu ya. Kalau kualitatif, kualitatif saja. Jadi satu dia yang difokuskan untuk lebih memudahkan ibu dalam pun di bab 4. Ya, itu kalau saya dari sini. Kalau yang lain itu sudah saya coret, sudah bisa melihat kalau memang nggak paham bisa masuk. Tapi yang namanya menulis harus konsisten, jangan ada dua kepentingan seperti itu. Jadi ada beberapa bagian yang memang tidak konsisten seperti itu ya. Kemudian dari kajian pendahulu juga ibu kita kalau misalnya fokus di variabel yang kita ingin misalnya yang keasaran, nanti kita harus fokus yang keasaran itu menggunakan model misalnya kan PDK. Nanti kita lihat contoh pedoman yang sebelumnya itu menggunakan PDK untuk menggunakan keasaran anak. Jadi skripsi orang itu bukan kita ambil sepenuhnya, tetapi untuk kita pelajari stepnya cara jalannya. Tapi bukan kita berjalan bersama, tapi cara jalannya aja kita lihat agar tidak melenceng dan menjadi pedoman kita. Oh ini yang dia apa sih keistimewaan dari kementerian dia dan apa sih keistimewaan kementerian kita untuk kita memberikan ya. Jadi di kajian tersebut ini bisa dicek lagi itu masih sangat menggunakan yang untuk juga kalau misalnya berfokus di aksara berarti yang dipilih itu keaksaraan itu berdasarkan gambar ini sudah saya sampai yang ini ya. Kalau bukan ini juga banyak menggunakan penerapan model pembelajaran sentra seni untuk meningkatkan perasaan awal seni. Ada lanjutannya sebenarnya ini tidak sama. Baik. Tapi kalau misalnya di semuanya itu kita mau fokuskan masalahnya dan apa sih yang judul yang akan kita pilih di nanti kalau misalnya yang lain itu bisa mengikuti perbaikan setelah kita fokus tahu masalah itu apa dan apa sih keinginan di bagian mana, nanti kami sesuaikan judul yang bisa kita Baik, terima kasih teman-teman. Maksudnya ini luar biasa ya, sampai nanti yang sudah satu khususan yang terus kita apresiasi. Sudah semua juga sampai sedang protokol. Semangat tepuk tangan. Baik. Terakhir, saya berikan kesempatan kepada Pak Sudiani untuk menjelaskan apa pokok masalahnya dan keinginannya seperti apa, sehingga pada hari ini para penguji bisa memberikan saran judul yang tepat sesuai dengan masalah. Nah, nanti kalau ceritanya yang beda, saya bertanya dokter, ceritanya beda-beda. Nanti rasanya pun akan berbeda. Makanya ini biar kita lihat sama-sama masalah utamanya apa, dengan seperti apa. Nanti penguji akan memberikan saran yang sesuai dengan kita. Waktu itu hanya 1 menit. Terima kasih untuk saya menanggapi kembali dari banyak hal masukan yang sudah disampaikan oleh penguji. Memang dari
kelas yang saya ampu yaitu anak-anak kelas A terutama. Jadi mereka itu permasalahan awalnya karena mereka baru masuk ke dalam sekolah, dalam lembaga pendidikan. Jadi permasalahan pertama adalah keaksaraan awal, yaitu mengenal simbol huruf yang perlu kita tekankan pembelajarannya. Kemudian menulis awal, seperti itu Ibu. Jadi dua itu yang paling utama untuk bagaimana kita bisa memberikan satu pembelajaran yang kreatif dan menarik, yang menyenangkan juga untuk anak usia dini, sehingga nanti mereka mampu belajar dengan maksimal untuk selanjutnya masuk ke kelas B. Jadi itu saja Pak Tengku, permasalahannya adalah dua tadi. Terima kasih Pak Sugiani. Selanjutnya conclusion, saran conclusion, saran terakhir dari Ibu dan Ibu Rumah terkait dengan Judul. Silakan. Kalau menurut saya itu lebih menggunakan kemampuan keaksaraan, kemampuan peningkatan, karena tadi memang keaksaraan yang bermasalah. Iya. Kemudian kita lihat dari sisi usianya, 4-5 tahun belum bisa kita tekankan harus bisa teleskop. Dalam kata lain kan teleskop memang tak boleh kan anak tak bermain. Jadi usahakan ada alur bermain, tidak meningkatkan anak. Jadi meningkatkan kemampuan keaksaraan awal melalui menggambar huruf ketika itu studi kasus. Kalau menurut saya peningkatan kemampuan keaksaraan awal tadi ya. Ya. Kemudian tapi nggak usah tulisnya di awal karena kita udah usianya udah tahu dari usia 4 sampai 5 tahun. Langsung peningkatan kemampuan keaksaraan melalui menggambar huruf dan kegiatannya pada anak kelas A. Kelas A kan udah awal memang. Jadi sebenarnya kalau judul itu makin singkat makin bagus. Nah, panjang makin singkat ya makin bagus. Sudah selesai tadi? Sudah. Coba diulang. Meningkatkan kemampuan keaksaraan, peningkatan kemampuan keaksaraan melalui menggambar huruf pada kelas A. Peningkatan kemampuan keaksaraan melalui menggambar huruf pada anak kelas A. Baik, selanjutnya silakan kepada Ibu Nurma untuk memberikan saran finalnya terkait dengan judul sesuai dengan masalah yang disampaikan oleh Ibu Kasdukan. Baik, terima kasih Bapak. Kalau saya melihat di usia 4 sampai dengan 5 tahun, kalau misalnya di kegiatan menggambar bebas atau menggambar huruf, anak-anak itu kadang untuk memegang pensil saja masih susah. Jadi kalau saya lebih kepada bermain plastisi, peningkatan kemampuan kasar anak melalui bermain plastisi. Jadi kalau main plastisi kan anak masih menggunakan tangannya, kedua jari tangannya, jadi belum menggunakan pensil. Itu kalau menurut dari saya, mungkin Ibu bisa memilih mana yang bisa sesuai ataupun yang bisa cocok untuk keaksaraan. Tapi kalau misalnya plastisi bermain kan dia bisa bentuk huruf, nanti kan bisa disesuaikan ketika Ibu mengajar. Tapi dia fokusnya itu bermain menggunakan motor itu di keaksaraan. Kalau menggambar dia harus bisa menggambar menggunakan pulpen ataupun pensil, sedangkan anak masih usia 4-5 ini dia masih susah, masih begini kalau belum mau pensil. juga. Ya, itu kalau menurut saya. Tadi tulis? Terus dulu. Tolong diulang. Judulnya? Iya, maksudnya saya paham Mbak. Sarannya? Sarannya. Ya, terus dulu.
Saran dari ibunya ditulis dulu. Iya. Ibu boleh tulis, sekarang tulis dulu. Tolong bilang apa judulnya? Meningkatkan. Peningkatan kemampuan keaksaraan. Kegiatan bermain plastisir. Bermain plastisir. Di kelas, nah itu ya. Oke, alhamdulillah kita sudah punya saran yang sangat berharga. Dan semua ini betul Bu, nggak ada yang salah aja. Semuanya betul, hanya Ibu perlu menyesuaikan dengan keinginan dan kemampuan Ibu sendiri. Saya berikan waktu Ibu 10 detik untuk berpikir dan menentukan bercondong ke arah mana penelitian Ibu ke depan. Baik. Masih ada 5 detik lagi. Berpikir dulu 5 detik lagi. Ya, terima kasih masukannya dari Ibu Nurma. Memang benar sekali bahwa anak-anak di kelas A itu sama sekali banyak dari mereka itu yang belum mau memegang alat tulis. Dan sebenarnya kenapa saya tadinya menggunakan sentra seni karena di sana banyak kegiatan yang akan saya terapkan. Tapi memang benar kata Bu Bibah, kalau penelitiannya hanya sebulan sampai 3 bulan sampai 6 bulan memang tidak cukup untuk kita terapkan semua kegiatan dari seni tersebut. Nah, jadi untuk saran dari Bu Nurma bahwa saya harus fokus saja ke satu kegiatan seni tersebut, yaitu dengan metode plastisin, dengan kegiatan membentuk huruf dengan plastisin. Jadi di sini menurut saya juga artinya sudah langsung fokus ke permasalahannya. Ya, saya paham itu. Ibu harus pilih satu. Ini semuanya bagus. Ibu pilih satu untuk Benar. Gitu. Ditulis Bu ya. Di sini. Hanya saya coba berpikir tadi untuk memilih satu judul lebih condong kemana Ibu nanti. Ya, masalah itu apa tadi ada menulisnya, nanti kalau ada harus pegangan. Kemudian apakah dia memang harus mengenal aja, itu yang pikirkan masalah itu tadi. Kalau mengenal aja boleh dengan presisi seperti itu. Tapi kalau untuk menjerumus dia harus bisa setidaknya menulis awal karena tadi keaksaraan awal, nanti dia harus diajarkan ketika prinsip walaupun nanti mengenai sastra. Karena kan di PAUD itu ada titik-titik ya, ada buku panduan yang ada titik-titik yang anak tinggal tarik. Jadi itu pilihan ibu. Jadi akar masalah itu kemana? Ibu meningkatkan apa dulu? Aman ini Bu, apa jadinya ini kami terima. Karena ini sesuai SK. Iya, jadi saya ceritakan dulu kondisi di sekolah mungkin ya Bu. Jadi gini, Ya, Mama Bu Astuti ini waktunya sudah selesai. Nanti akan ada sidang ada lagi, ada sesi untuk bimbingan nanti. Iya, baik. Cuma setidaknya ini sudah ada pedoman awal dulu terkait dengan judulnya, jadi sudah terarah nanti. Baik. Kalau misalnya nanti harus merubah judul lagi, nggak masalah Bu, betul kan? Nggak masalah. Ya Bu, terima kasih masalah ya. Yang jelas sekarang Ibu lebih ke arah mana? Ibu harus memilih. Ya, baik. Mungkin saya ambil sarannya Bu Nurma, memperbaiki dari Bu Nurbibah tadi yang menggunakan plastisin itu. Jadi langsung menjurus gitu. Oke. Baik, terima kasih. Dengan selesainya seminar proposal dengan judul peningkatan, dengan judul terakhir peningkatan kemampuan keaksaraan anak melalui kegiatan bermain plastisin pada kelas A PAUD Tunas Bangsa 4 ya. Maka berakhirlah sidang untuk Ibu Astutiani. Harapannya semua mahasiswa bisa mencontoh
ya apa yang dilakukan oleh Bu Astuti ini agar kelas kita semakin baik ke depan. Karena kan untuk kelas kita nih, jangan cuma untuk kita aja nih egois semuanya. Yang penting selesai skripsi nggak kayak gitu. Kita ingin ada manfaatnya skripsi yang kita buat dengan menjelaskan permasalahan di kelas kita atau bahkan meningkatkan kemampuan anak di kelas kita. Baik, terima kasih. Kesimpulan akhir, proposal ini berhak untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Terima kasih kepada Bu Astuti. Seminar proposal untuk Ibu Astuti dengan ini menyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Belum kasih baca. Ada yang belum makan?